semuanya, perkenalkan nama saya Irina Claresta. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan dan gangguan kepribadian, etnopsikiatri dan etnopsikoterapi. Sebelum mempelajari lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu etnopsikiatri. Etnopsikiatri yang dalam ilmu psikiatri disebut sebagai psikiatri budaya atau psikiatri transbudaya adalah cabang studi antropologi kesehatan yang mempelajari pengaruh budaya terhadap proses dan timbulnya berbagai gangguan jiwa serta pengobatannya. Yang merupakan bidang yang interface dengan antropologi budaya yang disebut dengan etnopsikiatri. Keduanya mempunyai kerangka pikir yang berbeda, yang dimana psikiatri budaya sebagai cabang psikiatri mengikuti medical model, sedangkan antropologi sebagai cabang ilmu sosial mengikuti cultural model. Psikiatri budaya mengikuti ethic approach, sedangkan etnopsikiatri mengikuti etik dan emic approach. Kemudian ada konsep gangguan jiwa. Apa itu konsep gangguan jiwa? Konsep gangguan jiwa adalah sindroma atau pola perilaku atau psikologi seseorang yang secara klinik cukup bermakna dan yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan atau hendaknya di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Psikologis atau biologi dan gangguan tidak semata-mata terletak di dalam hubungan antara individu dengan masyarakat. Bila semata-mata hanya terletak di dalam hubungan orang itu dengan masyarakat, disebut sebagai perilaku menyimpang yang hanya berdasarkan norma-norma sosial yang berlaku. Fokus dari gangguan jiwa adalah terhadap hal equal psikologi atau perilaku seseorang yang berkaitan dengan penderitaan dan hendaknya dalam hubungan sosial, pekerjaan, dan penggunaan waktu senggang. Kemudian ada lingkup studi etnopsikiatri. Etnopsikiatri mencakup aspek klinik dan epidemiologi dari gangguan jiwa. Secara sistematik mengenai pemikiran klinik yang meliputi faktor-faktor etiologi, simptomatologi, diagnosis, dan terapi, maka sistematika ruang lingkup psikiatri budaya dapat meliputi stres budaya, budaya dan psikopatologi, dan pengobatan tradisional. Kemudian ada budaya dan psikopatologi. Para ahli kedokteran jiwa pada umumnya berpendapat bahwa gangguan jiwa selalu disebabkan oleh berbagai faktor yang terletak pada pribadi pasien itu sendiri. Faktor itu bisa bersifat biologis maupun psikologis. Adanya suatu tekanan dari lingkungan hanya bisa diobservasi dari reaksi patologik dari pihak individu yang bersifat biologis dan psikologis. Bahwa stresnya sendiri tidak menentukan, melainkan reaksi terhadap stres tersebut merupakan faktor penentu bagi timbulnya gangguan jiwa. Reaksi biologis terjadi pada tingkat seluler dan biokimiawi yang kemudian mempengaruhi proses-proses psikologis pada individu tersebut. Berbagai budaya memiliki reaksi yang berbeda terhadap berbagai gejala gangguan jiwa. Ada gejala yang ditolerir, diperkuat atau disokong, sehingga individu yang memperlihatkan gejala tersebut tampaknya tidak menderita dan tidak dianggap gangguan. Sebaliknya, bila gejala-gejala tersebut dianggap menyimpang dan tidak dapat ditoleransi, individu pembawa gejala tersebut tampak sangat menderita. Ini berarti individu-individu dengan gangguan jiwa yang mirip bisa diberi fungsi dan peranan yang berbeda dalam berbagai budaya. Seperti contoh, alkoholisme di Bali dan tuak di Tapanuli merupakan kebiasaan yang wajar. Homoseksualitas ditolerir di daerah Ponorogo dan transversitisme diperkuat di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selanjutnya, ada pengaruh budaya pada gangguan jiwa. Pengaruh budaya pada gangguan jiwa ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, pengaruh budaya pada bentuk gangguan jiwa. Menurut Keefe, bentuk gangguan psikiatrik tetap konstan di seluruh pelosok dunia, tidak tergantung atau terpengaruh budaya di mana gangguan tersebut timbul. Dalam pandangan ini, skizofrenia dan gangguan manik depresiva bentuknya sudah tertentu karena sifat biologik manusia. Yang kedua,
ada pengaruh budaya pada etiologi gangguan jiwa. Pendapat Keefe mengenai etiologi gangguan jiwa ialah tekanan-tekanan yang non-spesifik menimbulkan reaksi-reaksi biologik pada individu, dan sekalinya ini berjalan, reaksi tersebut beroperasi tidak tergantung lagi dari tekanan semula. Reaksi biologik timbul pada tingkatan selular dan biokimiawi, dan dari situ mempengaruhi proses psikologis individu tersebut. Yang ketiga ada pengaruh budaya pada gejala gangguan jiwa. Menurut Keefe, gejala-gejala sekunder gangguan jiwa seperti isi dan simbol-simbol dari waham-waham dan halusinasi ditentukan oleh efek-efek patoplastik atau kompensator budaya-budaya tertentu. Demikian pula, budaya mempengaruhi corak pertahanan psikologis, kriteria dalam memasuki peranan gangguan, dan sikap terhadap gejala-gejala spesifik. Devereux juga berpendapat bahwa gejala-gejala primer suatu gangguan jiwa seperti menjadi longgarnya asosiasi pikir, berkabutnya kesadaran, efek yang bervariasi secara diurnal, rupa-rupanya tidak dipengaruhi oleh budaya maupun motivasi individu. Devereux dan Linton juga berpendapat gejala-gejala sekunder mungkin disesuaikan dengan harapan-harapan budayanya. Bila gejala-gejala ditolerir, diperkuat, diizinkan oleh lingkungan, si gangguan tidak akan menderita karenanya dan malah tidak dianggap sebagai gangguan jiwa. Yang keempat ada pengaruh budaya pada struktur gangguan jiwa. Whitcover mengatakan bahwa penarikan diri secara sosial dan emosional yang sering dilihat pada skizofrenia di Asia mungkin ada hubungannya dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menerima cara penarikan diri tersebut sebagai reaksi terhadap kesulitan. Kemudian di India dan Meksiko, ide-ide kejaran biasanya menyangkut ibu tiri, anggota keluarga besar, dan roh-roh orang yang sudah meninggal. Hal itu menjadi titik tekanan batin bagi setiap orang. Dari studi skizofrenia yang atipis, ternyata budaya mempengaruhi gejala maupun struktur atau perkembangan dasar dari gangguan jiwa. Kemudian yang kelima ada pengaruh budaya pada epidemiologi dan frekuensi gangguan jiwa. Menurut Murphy, angka-angka skizofrenia yang tinggi didapati pada masyarakat Kanada asal Prancis. Kemungkinan besar karena menghadapi konflik besar dalam peranannya di masyarakat. Gangguan histeria lebih sering timbul pada masyarakat yang berpendidikan rendah karena diperkirakan adanya sugestibilitas tinggi, labilitas emosional, toleransi rendah terhadap frustasi, dan hiperreaktivitas. Selanjutnya, yang terakhir ada pengaruh budaya pada aspek lain gangguan jiwa. Menurut Ariti dan Matt, gangguan jiwa tidak usah merupakan suatu penyimpangan dari norma-norma suatu masyarakat dan tidak usah merupakan ketidaknormalan bila dengan gangguan jiwa kita artikan kegagalan mekanisme psikologis adaptif pada suatu organisme, guna secukupnya melawan rangsangan dan tekanan yang dihadapinya. Seperti contoh, pada putri Melanesia yang takut diracuni adalah keadaan yang normal dari sudut masyarakat Melanesia, tetapi tidak normal dari sudut masyarakat lain. Meskipun demikian, masyarakat lain menganggap dia tidak menderita gangguan jiwa. Sebaliknya, seorang pasien paranoid yang takut diracuni dianggap tidak normal dan gangguan jiwa, karena dalam hal ini ketakutannya merupakan pertanda gagalnya mekanisme adaptif proyeksi ke alam supranatural. Selanjutnya ada kebudayaan, kepribadian, dan gangguan jiwa. Gangguan jiwa seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial dan budaya. Perubahan yang demikian menghasilkan angka rata-rata yang tinggi tentang terjadinya insiden penyakit. Konsekuensi dari perubahan sosial budaya yang cepat akan menghasilkan angka rata-rata yang tinggi terjadinya insiden penyakit. Contohnya pada orang-orang Okinawa yang terkenal mempunyai insiden yang relatif rendah di daerah asal mereka, nampaknya sangat merasakan stres dalam migrasi mereka ke Hawaii. Di pemukiman mereka yang baru, angka rata-rata
Psikosis berkembang secara menyolok yang lebih tinggi dibandingkan dengan setiap kelompok besar penduduk lainnya di kepulauan tersebut. Peningkatan gangguan jiwa banyak disebabkan oleh stres akulturasi. Beberapa kebudayaan tradisional dan kebudayaan rakyat hanya memberikan sedikit perlindungan psikologis kepada para individunya dalam menghadapi tuntunan perubahan yang nampaknya kecil. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan mengenai kebudayaan dan gangguan kepribadian adalah budaya merupakan salah satu bagian dan hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Kenyataan bahwa kebudayaan pun ikut berpengaruh terhadap kehidupan menjadikannya penting untuk diperhatikan. Salah satunya adalah kebudayaan yang memiliki pengaruh terhadap gangguan jiwa. Berbagai budaya memberikan reaksi yang berbeda terhadap berbagai gejala gangguan jiwa, dan individu-individu dengan gangguan jiwa yang mirip bisa diberi fungsi dan peranan yang berbeda dalam berbagai budaya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai kebudayaan dan gangguan kepribadian. Jika ada penjelasan yang kurang maupun salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.